Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku jamaah Masjid At-Taqwa yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini Allah masih memberikan kita nikmat sempat sehingga kita bisa melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga saja selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan tercurahkan juga kepada para keluarganya, mudah-mudahan tercurahkan juga kepada para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan tercurahkan juga kepada kita umatnya hingga nanti di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pada malam hari ini sebenarnya Kiai Nur Hasan yang mengisi, namun menjelang maghrib saya ditelepon. Bukan ditelepon, anaknya yang ke rumah, karena HP saya dibawa anak saya, sehingga tidak bisa menghubungi saya, dan menyampaikan bahwa untuk bisa menggantikan beliau pada malam hari ini mengisi di masjid ini. Saya tidak bisa menolak kalau sudah beliau meminta, namun permintaannya sering dadaan. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kemampuan bagi saya untuk bisa menyampaikan risalah-risalah kebaikan, dan mudah-mudahan ada nilai tambah keimanan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita berada di penghujung bulan Sya'ban sekarang. Bulan puasa tinggal menghitung hari. Ini yang perlu kita perhatikan. Sekarang Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa kita sudah tarawih. Tinggal 5 hari lagi, mungkin tidak sampai, kita bertemu dengan bulan yang mulia, bulan Ramadan. Mudah-mudahan yang hadir ini adalah insan-insan pilihan Allah yang Allah pertemukan dengan bulan mulia ini, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah di dalamnya, dan ibadah-ibadah itu nanti akan membuat kita punya banyak ladang pahala, yang pahalanya nanti bisa kita terima di akhirat, sehingga Allah berikan surga kepada kita dan kita bisa beroni di surganya Allah. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedikit waktu dari penghujung bulan Sya'ban ini, di mana bulan Sya'ban ini kita diperintahkan untuk memperbanyak bersolawat kepada Rasulullah. Di dalam surat Al-Ahzab 56 itu perintah untuk bersolawat, dan kita sudah seharusnya di dalam bulan Sya'ban kita harus diminta memperbanyak bersolawat kepada Rasulullah. Tuh. Apakah sampai detik ini kita sudah maksimalkan selawatnya? Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa sudah ya menjelang penghujung ini. Setelah bersolawat, kita diminta untuk beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Salah satu waktu istighfar yang paling mustajab di waktu safar, di waktu sahar, sebelum subuh. Itu mohon ampun kepada Allah, itu beristighfar, itu yang penting.
yang harus kita terapkan. Dan di bulan Sya'ban ini kita diminta untuk banyak-banyak melakukan ibadah seperti ibadah yang dilakukan di saat bulan puasa. Ibadah apa yang kita lakukan di bulan puasa? Di bulan Ramadan, berpuasa. Nah, kita diminta untuk memperbanyak berpuasa di bulan Sya'ban, di mana Rasulullah SAW, riwayat dari Aisyah, istrinya, Rasulullah itu di dalam bulan Sya'ban itu paling banyak, hampir 1 bulan berpuasa, tapi tidak 1 bulan, tidak boleh. Ya, tuh berpuasa, terus istighfar itu tadi, berselawat itu tadi. Dan satu hal yang harus kita perhatikan lagi, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah. Perbuatan, ada 2 perbuatan yang doanya tidak diterima, ada 2 orang yang doanya tidak diterima, kata Rasulullah. Yang pertama, orang yang berbuat syirik, orang yang menyekutukan Allah, itu tidak diterima doanya, maka bertobatlah kalau masih ada sifat-sifat itu di dalam hati kita. Yang kedua, di dalam bulan Sya'ban yang nanti Ramadannya tidak diterima, orang yang tidak memaafkan saudaranya, yang masih bersengketa, itu yang perlu diperhatikan juga. Kalau kita punya salah, punya perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan, lebih baik kita mohon maaf dan berilah maaf kepada orang yang meminta maaf. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Orang yang meminta maaf duluan itu lebih baik daripada orang yang menerima maaf. Tapi lebih berat juga menerima maafnya orang kalau sudah menyakiti. Itu yang perlu kita perhatikan di dalam bulan Sya'ban ini. Menjelang bulan Ramadan, nah ini apa yang harus kita persiapkan? I'tidatul qalbi. Yang harus kita persiapkan di dalam bulan Ramadan itu adalah persiapan hati kita, iman, persiapkan iman. Sudahkah iman kita maksimal? Sudahkah iman kita benar-benar maksimal? Karena iman itu naik turun, kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Jadi persiapkan iman kita, karena puasa Ramadan itu hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hanya untuk orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak harus berpuasa. Untuk orang-orang yang beriman. Nah, jadi persiapkan hati menjelang bulan Ramadan bahwa kita benar-benar sudah termasuk orang yang beriman. Ada empat sikap yang harus kita perhatikan. Menjelang bulan Ramadan, persiapan menjelang bulan Ramadan, ada 4 sikap yang harus kita perhatikan, yang harus kita terapkan menuju ke bulan Ramadan. Yang pertama adalah di saat Ramadan akan datang, menampakkan wajah kita, hati kita yang ceria, senang, bahagia yang tidak terhingga karena datangnya bulan Ramadan. Itu yang pertama. Jangan segedarnya saja. Tuh, biasa Ramadan kayak kemarin-kemarin dah. Jangan seperti itu. Kenapa? Buktikan bahwa kita bangga dengan hadirnya Ramadan ini. Karena kalau kita tidak bangga, tidak senang dengan hadirnya Ramadan, jangan-jangan kita termasuk orang yang meremehkan Ramadan. Jangan. Kenapa? Orang yang meremehkan Ramadan itu nanti bisa jadi amalannya tertolak, tidak diterima. Kenapa? Karena ada perasaan hati kita tidak begitu senang. Yang pertama, tampakkan wajah kita yang berseri-seri, seperti bapak ibu bertemu dengan seorang kekasih. Lama tidak ketemu dengan seorang kekasih, bagaimana perasaannya? Senang. Kan tidak saya kekasih lah, mungkin kita bertemu dengan anak kita yang lama tidak ketemu. Anak kita bekerja di luar kota, di luar pulau, lama tidak ketemu, mau pulang. Bagaimana perasaannya? Gembira. Seperti itu kita menyambut Ramadan. Seperti kita kedatangan tamu agung. Bagaimana kita kalau ada kedatangan tamu agung, katakanlah Bapak Presiden mau berkunjung ke rumah kita. Apa persiapannya? Apa yang harus kita siapkan? Tentunya banyak yang harus kita persiapkan.
terutama hati kita. Itulah di saat Ramadan kita diminta untuk bersukaria, bersenang karena datangnya bulan suci Ramadan. Tampakkan wajah yang ceria. Itu yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, dengan datangnya bulan Ramadan ini, di bulan Sya'ban ini kita harus banyak-banyak berdoa. Doanya, ya Allah, pertemukan hamba dengan bulan Ramadan. Bahkan di dalam bulan Ramadan, di saat kita berada di bulan Ramadan pun, Rasulullah menyarankan agar kita berdoa mudah-mudahan dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun yang akan datang. Itu. Karena kita tidak tahu, Bapak Ibu, kapan batas waktu kita, kapan hidup kita berakhir, kapan jasad dan roh kita berpisah. Kita tidak tahu. Banyak saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia yang tidak mendapatkan kesempatan Ramadan. Dan sekarang yang hadir ini adalah insan-insan yang diberikan kesempatan oleh Allah. Ini tinggal berapa hari lagi ini. Tetap di tiap doa kita, tiap saat kita mohon kepada Allah agar bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan ini. Tuh. Yang kedua, berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Karena doa itu pasti Allah ijabah. Ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kalian, pasti Allah beri. Itu berdoa yang kedua kepada Allah. Mudah-mudahan dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kemudian apa yang harus kita persiapkan menjelang Ramadan ini? Yang ketiga, banyak-banyak bertaubat. Banyak-banyak bertaubat. Setahun 11 bulan kemarin kita banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang salah. Banyak melakukan perbuatan-perbuatan zalim, banyak melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Maka kesempatan di bulan Sya'ban ini kita diminta untuk bertobat kepada Allah. Bertobat dengan tobatan nasuha, untuk tidak mengulangi perbuatan-perbuatan yang salah itu lagi. Jangan tobat sambel katanya. Habis berdoa, habis bertobat, melakukan kesalahan lagi. Habis bertobat, melakukan kesalahan lagi. Jangan. Kalau lupa, Ustaz, lupa itu satu kali. Yang kedua kali bukan lupa. Sebersih mungkin ada sebuah kata, kalau lupa diulangi lagi bukan lupa, itu malah sesuatu yang disengaja. Tuh. Jadi lupa itu satu kali. Kalau lupa terus, sifat manusia lumrah, Ustaz, katanya. Lupa itu manusiawi. Kalau berulang-ulang bukan mau berubah, bukan mau merubah diri, malah disengaja. Itu yang ketiga, bertobat dengan sebenar-benarnya tobat. Kita tidak tahu berapa banyak dosa kita, berapa tumpuk dosa kita, lebih banyak yang mana kebaikan dengan keburukan yang kita lakukan, kita tidak tahu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ingin tahu kondisi kita, apakah lebih banyak kebaikan atau lebih banyak keburukan, bersendiri dalam kesendirian, mohon kepada Allah. Mungkin di saat tahajud, di situ saat yang tepat, tanyakan dalam hati kita, sejak akil balik hingga saat ini, perbuatan-perbuatan apa yang sudah kita lakukan? Apakah lebih banyak dosanya, apa lebih banyak kebaikannya? Sejak, kalau mungkin akil balik mungkin umur 12 tahunnya mungkin. Sampai sekarang mungkin sudah 50 tahun mungkin. Nah, 50 dikurangi 12 mungkin 38. Selama 38 tahun itu perbuatan-perbuatan apa yang sudah kita lakukan? Itu kita nggak tahu kapan kita meninggal. Jangan-jangan kita meninggal dalam keadaan tidak baik. Jangan-jangan kita meninggal dalam keadaan tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah. Kita memohon tetap bertobat kepada Allah dengan kesempatan yang Allah berikan saat ini. Ini yang perlu kita perhatikan, bertobat. Karena orang yang sudah meninggal itu juga minta dihidupkan kembali. Di dalam surat Al-Munafiqun ayat 10 itu, ya Allah, hidupkan saya walaupun sementara. Apa permintaannya? Salah satunya adalah bersedekah dan beramal soleh. Itu
Itu berbicara masalah kematian ini memang memberatkan. Jadi perlu kita perhatikan kondisi kehidupan kita. Jadi evaluasinya kita harus introspeksi diri. Sejak kita akil balik, ya, Rasulullah itu selalu mengkoreksi keadaannya. Di saat beliau mau tidur, dia mengingat-ingat sejak bangun tidur hingga tidur lagi perbuatan apa yang dilakukan. Jangan-jangan banyak yang salah, jangan-jangan ada yang keliru. Dikoreksi. Oh ini, oh saya sudah melakukan ini, oh saya sudah melakukan itu, terus hapuskan itu. Kalau memang itu keburukan, hapuskan. Lakukan kebaikan-kebaikan. Lakukan kebaikan-kebaikan. Intinya hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari esok lebih baik daripada hari ini. Begitu juga di saat Allah panggil, kita akan mendapatkan gelar husnul khatimah. Amin. Mudah-mudahan yang hadir termasuk insan pilihan Allah yang Allah berikan nanti di saat Allah panggil mendapatkan gelar husnul khatimah. Amin. Itu yang ketiga, Bapak. Bertobat dengan sebenar-benarnya taubat. Kemudian menjelang bulan Ramadan ini, yang keempat adalah membersihkan hati kita. Membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang dibenci oleh Allah, dari sifat-sifat yang dibenci oleh Rasulullah. Ingat, apa sifat 6 sifat yang dibenci oleh Rasulullah? Syirik, riya, iri, dengki, hasad, sombong, dendam. Ini. Hapuskan ini. Masih ada manusia itu memang punya rasa itu. Cuma hapuskan itu. Hapuskan, bersihkan hati. Bersihkan hati. Di mana orang yang membersihkan hati ini, kata Rasulullah, adalah salah satu calon penghuni surga. Bapak Ibu ingin menjadi calon penghuni surga? Ini saya ceritakan ya, ada sebuah kisah calon penghuni surga. Ketika Rasulullah SAW duduk-duduk bersama para sahabat, datang malaikat Jibril, dibisikkan Rasulullah, sebentar lagi ada calon penghuni surga, katanya. Di situ ada para sahabat, Abdullah, Abu Bakar, Umar, Abdullah bin Amr, banyak para sahabat. Sambil lalu berbisik, siapa yang datang gerangan, katanya. Sehingga Rasulullah menyebutnya sebagai calon penghuni surga di dunia ini. Pasti ini bukan orang sembarangan. Pasti ini orang bangsawan. Pasti ini orang kaya. Pasti orang yang terhormat, katanya. Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang datang seorang laki-laki yang sambil membasuh jenggotnya, habis wudu lalu sholat 2 rakaat. Seorang laki-laki yang tidak begitu berwibawa pada waktu itu, yang diperkirakan, yang seperti diperkirakan oleh para sahabat. Itu Rasulullah menyebutnya sebagai calon penghuni surga. Kemudian keesokan harinya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada pertemuan seperti itu lagi. Rasulullah menyampaikan, sebentar lagi ada calon penghuni surga. Sambil terheran-heran para sahabat waktu itu, siapa lagi gerangan yang datang, sehingga Rasulullah menyebutnya sebagai calon penghuni surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang datang sama seperti kemarin, seorang laki-laki kemarin. Itu bertanya-tanya, timbullah pertanyaan para sahabat pada waktu itu, siapakah gerangan orang ini, sehingga Rasulullah menyebutnya sebagai calon penghuni surga. Sampai yang ketiga kali Rasulullah menyebutkan dalam pertemuan itu, sebentar lagi ada calon penghuni surga. Lagi-lagi yang datang orang itu, orang yang biasa-biasa saja penampilannya, tidak menampakkan orang bangsawan, orang yang kaya, orang yang luar biasa hebat, bukan, biasa-biasa saja. Akhirnya kalau sudah 3 kali menyebutkan Rasulullah, benar keadaannya, tidak bisa ditolak. Dan para sahabat tidak mau bertanya. Kenapa? Kalau bertanya malah tanda tanya kepada Rasulullah, agak-agak ada yang tidak enak. Jadi para sahabat sudah yakin ini benar. Akhirnya cuma karena tidak bertanya kepada Rasulullah, para sahabat ini, ada salah satu sahabat yang penasaran. Namanya sahabat itu Abdullah bin Amr bin As. Penasaran kepada seorang pemuda ini. Sepulang dari masjid itu diikutilah seorang pemuda ini oleh Abdullah bin Amr bin As. Diikuti. Sampai di rumahnya
Abdullah bin Amr bin As bertamu, minta izin Bapak. Wahai saudaraku, katanya, bolehkah saya menginap di rumahmu dalam 1, 2, 3 hari, katanya. Karena di rumah saya ada masalah dengan keluarga saya. Padahal tidak ada masalah. Cuma minta agar bisa diizinkan menginap. Hanya penasaran, kenapa Rasulullah menyebutnya sebagai calon penghuni surga. Apa jawaban si calon penghuni surga ini? Silahkan sekali, mari menginaplah di rumah saya. Tapi rumah saya tidak begitu bagus, tidak masalah. Akhirnya mulailah penyelidikan. Penyelidikan oleh Abdullah bin Amr bin As. Malam pertama sangat ketat sekali. Amalan-amalan apa yang dilakukan oleh pemuda ini sehingga Rasulullah menyebutnya sebagai calon penghuni surga. Malam pertama Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kondisinya tidak ada yang istimewa. Tahajudnya tidak seberapa, baca Qur'annya tidak seberapa, ibadahnya tidak begitu maksimal seperti orang ahli ibadah. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As, saya tidak menemukan yang berlebihan pada malam pertama ini. Mungkin besok malam yang kedua, katanya. Akhirnya lebih ketat lagi penyelidikan agar dia tahu amalan apa yang dilakukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di malam yang kedua pun Abdullah bin Amr bin As tidak menemukan kelebihan ibadah yang dilakukan oleh si calon penghuni surga ini. Tahajudnya, baca Qur'annya, ibadah-ibadah yang lainnya tidak ada. Sama seperti orang biasa. Oh, ini malam yang kedua, katanya. Mungkin nanti malam yang terakhir lebih bagus, mungkin ada saya temukan. Lalu penyelidikan lagi sampai malam yang ketiga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang didapat oleh Abdullah bin Amr bin As setelah malam yang ketiga? Ternyata malam yang ketiga itu Abdullah bin Amr bin As juga tidak menemukan kelebihan ibadah yang dilakukan oleh calon penghuni surga ini. Maka karena sudah 3 hari 3 malam, Abdullah bin Amr bin As besoknya minta izin. Karena orang bertamu ke rumah orang itu yang maksimal 3 hari 3 malam lah. Kalau lebih dari itu mungkin numpang hidup. Ya, 3 malam, 3 hari 3 malam. Cuma perasaan tanda tanya yang besar di dalam hati Abdullah bin Amr bin As. Tidak menemukan jawaban apa yang disebut oleh Rasulullah sebagai calon penghuni surga. Di saat Abdullah bin Amr bin As minta izin untuk pamit pulang, Abdullah bin Amr bin As bertanya, wahai saudaraku, terima kasih engkau telah memberikan izin kepadaku untuk bisa menginap di rumahmu 3 hari 3 malam. Namun perlu engkau ketahui, katanya, saya menginap di rumahmu ini bukan karena saya ada masalah, bukan karena saya bermasalah dengan keluarga saya, katanya, disampaikan. Tapi saya punya keinginan menginap di rumah engkau ini karena Rasulullah menyebut engkau seorang penghuni surga. Sampai 3 kali Rasulullah menyebut engkau sebagai calon penghuni surga. Lalu kalau nggak salah namanya Abu Talib dulu, calon penghuni surga. Calon penghuni surga itu menjawab begini, oh kalau itu yang disampaikan oleh Rasulullah, mungkin ini yang menyebabkan saya seperti itu. Karena mendengarkan Abdullah bin Amr bin As, setiap malam saya selalu memohon kepada Allah, memohon ampunan kepada saudara-saudara saya yang menyakiti saya. Saya bersihkan kotoran-kotoran hati saya. Saya mohon ampun kepada Allah dari sifat syirik, mohon ampun kepada Allah dari iri, dengki, hasad, sombong, dendam. Saya mohon ampun, bersihkan hati hamba ya Allah, dan memohonkan ampun kepada saudara-saudaranya yang berbuat salah. Bayangkan, kalau kita disalahi oleh orang lain, apa yang kita balas? Ada orang si A ngomong yang tidak enak ke kita, kehamilan itu gini. Apa balasan kita? Pasti lebih parah dari itu. Kenapa? Karena nafsu. Akhirnya benar, ternyata apa yang kau kerjakan itu suatu pekerjaan yang luar biasa. Saya pun tidak mungkin seperti itu, katanya. Apabila ada orang yang menyakiti saya, pasti saya balas untuk menyakiti. Saya balas untuk melebihi dari apa yang dia lakukan, katanya.
tapi engkau malah memintakan ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunilah si fulan ya Allah. Dia telah menyakiti hati saya, dia telah menyakiti hati hamba. Ampunilah, berikan petunjuk. Tiap hari seperti itu, membersihkan hati. Dan ini yang menyebabkan Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat seorang calon penghuni surga. Sudahkah kita membersihkan hati, Bapak Ibu? Ini menjelang bulan Ramadan, bersihkan hati kita. Bersihkan hati kita dari sifat-sifat itu, agar kita menjadi seorang calon. Gampang, calon penghuni surga itu gampang ternyata, membersihkan hati. Tapi pelaksanaannya berat. Itu yang perlu kita perhatikan. Jadi bersihkan hati kita dari sifat iri, dengki, hasad, sombong. Tuh, bersihkan kotoran-kotoran hati. Tiap malam seperti itu katanya. Subhanallah. Ini kisah yang menarik, yang perlu kita terapkan kesalahan kita. Apabila ada tetangga kita, teman kita yang menyakiti kita, jangan balas. Jangan balas, biarlah Allah yang memberikan kemudahan. Ya Allah, si fulan telah menyakiti kita, berikan ampun ya Allah. Berikan ampun, berikan hidayah kepada beliau. Kalau ada orang yang menyakiti kita, ada yang berbuat salah, jangan benci orangnya, benci kesalahannya. Kalau ada orang yang bermaksiat, jangan benci orangnya, benci maksiatnya. Kalau ada orang yang berbuat dolim, jangan benci orangnya, tapi benci kedolimannya. Kalau kita tidak membenci kepada orangnya, ada doa yang kita panjatkan kepada Allah untuk orang yang melakukan kesalahan itu. Jangan biarkan hati kita bertumpuk-tumpuk melakukan salah. Jangan. Tuh Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menjelang bulan Ramadan ini, yang pertama bersukaria, tampakkan hati yang gembira. Yang kedua, selalu berdoa agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Yang ketiga, bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat, dengan taubatan nasuha untuk tidak mengulangi perbuatan-perbuatan yang salah. Karena tidak ada orang yang tidak bersalah. Pasti semua yang hidup punya salah. Maka bertobatlah sebelum kita meninggalkan dunia. Dan yang ketiga, bersihkan hati dari sifat-sifat, dari kotoran-kotoran hati. Maka kalau kita sudah melakukan 4 hal itu, ya, membersihkan hati, datangi saudara kita, minta maaf kepada saudara-saudara kita, kita sudah kondisi siap landing Ramadan, nanti kita sudah siap. Kita sudah siap masuk Ramadan. Bukan akhir Ramadan kita maafkan. Kalau sudah akhir Ramadan, jelas kita sudah melakukan ibadah-ibadah di dalamnya yang berlipat ganda. Di dalam Ramadan sudah kita lakukan amal-amal ibadah. Kalau kita sudah maaf, sudah jelas kita seperti bayi yang baru lahir. Cuma untuk menuju ke bulan Ramadan ini, persiapkan iman kita, tampakkan wajah yang ceria, selalu berdoa, bertobat, dan buang kotoran-kotoran hati di dalam diri kita, sehingga Ramadan kita masuk, kita sudah tidak punya beban. Tidak punya beban dengan saudara-saudara kita, tidak punya beban dengan Allah, tidak punya beban dengan saudara-saudara kita, tidak punya beban dengan Allah. Itu kita sudah melakukan, sudah mempersiapkan iman kita. Kalau memang puasa Ramadan untuk orang yang beriman, kita sudah berdoa, kita sudah memohon kepada Allah. Tidak punya beban dengan hablum minan nas, dengan saudara-saudara kita sudah minta maaf kepada saudara-saudara kita sudah minta maaf kepada teman-teman kita yang mungkin kita punya dosa itu. Dan di saat masuk Ramadan, alhamdulillah, Allah pertemukan dengan bulan Ramadan ini, dan kita bisa melakukan amal-amal ibadah di dalamnya yang tidak, dalam hati kita yang tidak ada campuran-campuran dosa, yang di dalam hati kita sudah kita bersihkan dari perbuatan-perbuatan itu. Itu Bapak yang perlu kita perhatikan dalam menjelang Ramadan ini, sehingga kita akan menjadi orang yang benar-benar sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 itu, benar-benar meningkatkan ketakwaan kita. Itu. Dan di saat kalau pada waktu itu Allah panggil, maka tersenyumlah kita, karena Allah yang manggil, Allah yang punya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Nah, tentunya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ingin meninggalkan dunia ini seperti itu kan? Ya, itu yang perlu kita lakukan sekarang. Menjelang, dan tinggal berapa hari lagi? 4 hari lagi mungkin. Ya, itu yang perlu kita perhatikan. Dan
perlu kita siapkan menjelang Ramadan ini. Ibadah-ibadah apa yang harus kita maksimalkan, karena di dalam bulan Ramadan itu nilai pahalanya luar biasa Bapak Ibu. Nilai puasa sunnahnya saja dinilai seperti wajib, apalagi yang wajib. Tuh, apalagi yang wajib. Maka jangan remehkan Ramadan ini. Mari kita raih bulan Ramadan ini dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang diridhoi oleh Allah, sehingga kita mendapatkan gelar insan yang benar-benar bertakwa. Dan di saat 1 Syawal nanti kita seperti bayi yang baru lahir, tidak ada dosa sedikit pun. Itu yang benar. Tuh. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang salah, kalau ada yang keliru, karena kebenaran hanya milik Allah. Kita manusia banyak salah. Yang terpenting kalau kita banyak salah, mohon ampun kepada Allah. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menambahkan keimanan kita kepada Allah, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan yang hadir ini adalah insan-insan pilihan Allah yang Allah berikan kemudahan. Nanti di dalam bulan Ramadan kita melaksanakan amal ibadah yang maksimal, dan Allah berikan kemudahan di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.